Ya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, dimanapun Bapak Ibu berada. Kita percaya kuasa Tuhan tetap mengalir dalam setiap hidup kita. Dan kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus tetap menjaga, tetap memelihara setiap hidup kita lebih lagi untuk kemuliaan bagi namanya. Pada ibadah minggu hari ini, kita mau persembahkan tubuh jiwa roh kita sama Tuhan, untuk datang kepada Tuhan lebih sungguh lagi, lebih luar biasa lagi. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ibrani 13 ayat 15 berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mari saya ajak jemaat Tuhan untuk sama-sama kita membawa korban syukur kita, persembahan yang terbaik buat Tuhan. Biar di masa-masa ini kita semakin melekat, kita semakin mengerti, memahami rencana Tuhan dalam setiap hidup kita. Bahkan buat negara kita, buat keluarga, buat bangsa ini. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Mau datang kepadamu Tuhan, membawa pujian kami, membawa sembah syukur kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau sama-sama angkat satu pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sama-sama kita mau katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bawa korban syukur, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Dengan ucapan syukur kita mau katakan sama-sama, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu.
persembahanku takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Mari nikmati kasih Tuhan yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir Tuhan di hatiku sebagai persembahanku. Kami mau menyembah, mempersembahkan yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Persembahan syukur kami Bapa, terimalah Tuhan dari hati kami, menyembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang mengalir dalam hidup kami. Mari sujud menyembah Allah yang besar, Dia ajaib. Ya Rama ya se Jesus. Ya Rama ya si kita karalama ya se. Ya Rama ya si kita karalama ya se. Kami bersyukur Tuhan oleh kasih setia-Mu, oleh keajaiban yang luar biasa. Kami tahu Tuhan, kami bersyukur senantiasa oleh karena keajaiban-Mu, kedahsyatan-Mu buat hidup kami. Kami terus mengagungkan Engkau Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mau katakan Engkau tetap yang terbaik dalam hidup kami. Kami mau menyadari Tuhan betapa Engkau luar biasa. Kami menyadari kehadiran-Mu Tuhan dalam setiap pribadi kami. Kami menyadari kedaulatan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau kami enggak melihat, tapi kami tetap mau percaya bahwa ada kuasa-Mu yang tak terbatas atas keluarga kami, atas hidup kami Tuhan, atas gereja kami Bapa, atas bangsa kami Tuhan. Kami mau tetap percaya kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Ajar kami tetap mau percaya kepadamu Yesus, karena hidup kami
adalah hidup untuk menyenangkan-Mu, menyenangkan Engkau lebih dari segalanya. Selamanya mau cinta Engkau, merindukan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Yaramayashe, Yaramayashe. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus bahwa ada kuasa tak terbatas Tuhan yang selalu ada dalam setiap hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus, lawatan Tuhan, urapan Tuhan tetap akan Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kami. Bahkan dalam keluarga kami, bahkan dalam gereja kami terlalu yakin dan percaya Tuhan. Setiap kami yang mengikuti ibadah pada hari Minggu ini Tuhan Yesus, kami terlalu yakin dan percaya ada kuasa Tuhan yang mengalir Tuhan. Ketika kami bersatu hati, ketika kami memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya, kami percaya Engkau akan memprioritaskan kami Tuhan Yesus. Bahkan Engkau melihat setiap kami, hati-hati yang menangis Tuhan buat gereja kami, hati-hati yang menangis dalam pergumulan, hati-hati yang menangis buat kehidupannya Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan Yesus, ada jawaban yang pasti di dalam Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendirian. Ada Yesus, ada pribadi Yesus yang melegakan setiap jiwa kami. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu Tuhan, yang tidak pernah ada habisnya meninggalkan kami, tidak pernah meninggalkan kami Tuhan sedetik pun. Kami selalu merasakan kasih-Mu Tuhan. Itu lebih dari cukup Tuhan Yesus. Kejadian kami, apa yang kami alami, itu membuktikan kebaikan Tuhan yang terlalu nyata. Ajaib kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami. Sebentar Tuhan, kami mau mulai ibadah kami Tuhan Yesus. Kami mau mulai firman Tuhan Yesus yang menguatkan kami Tuhan Yesus. Biarlah ibadah singkat ini Tuhan menjadi harum di mata-Mu Tuhan Yesus. Jemaat-Mu yang mendengarkan di rumahnya masing-masing Tuhan mendapatkan lawatan Tuhan, dan firman ini juga bisa menjadi kekuatan dalam setiap hidup pribadi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah firman ini terus membakar hati dan pikiran kami, jiwa kami Tuhan, untuk terus rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita kembali mengadakan ibadah online, dan puji Tuhan tadi kita sudah dipimpin oleh Saudari Dea di dalam praise and worship bersama dengan Saudara Moses. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Dan tiba saatnya sekarang kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan merenungkannya pada saat ini. Mari kita buka di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saudara-saudara jemaat dan siapapun yang boleh mendengarkan atau melihat ibadah online ini adalah satu ayat yang sudah seringkali kita dengar, mungkin kita sudah hafal ya. Tapi pada pagi hari ini kita akan merenungkannya kembali bersama-sama di dalam beberapa menit ke depan. Di sini dikatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, saudara. Nah, saudara sekalian, kita tahu bahwa hanya Allah lah yang dapat menciptakan segala sesuatunya. Jadi kalau di sini dikatakan ciptaan baru, itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah, saudara sekalian, ya, oleh Tuhan kita. Karena Dia adalah Sang Pencipta itu sendiri. Ayat ini memang konteksnya di dalam ayat yang sebelumnya, ayat 14, 15 dan 16 khususnya, yaitu tentang
penebusan di dalam Kristus ya, yang membuat kita manusia itu mempunyai kehidupan yang baru. Bagaimana Kristus telah mati, telah disalibkan, dan dia sudah bangkit, dia sudah mati karena dosa manusia kan, untuk menebus dosa kita manusia, sehingga manusia itu menjadi ciptaan yang baru. Kalau ciptaan yang baru itu, ayat ini mengatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang ya. Jadi yang pertama adalah kita merenungkannya, ciptaan baru. Itu yang pertama, ciptaan baru. Saudara sekalian, karena ini adalah ciptaan, berarti ini hanya bisa dikerjakan oleh Kristus ya. Tidak ada orang lain, tidak ada kekuatan lain yang dapat menciptakan kita manusia untuk menjadi ciptaan yang baru. Yang dimaksud ciptaan baru di sini tentunya bukanlah ciptaan yang bersifat tubuh yang baru ya. Mungkin yang tadinya muda dijadikan, yang tadinya tua dijadikan muda, atau mungkin yang tadinya rambutnya panjang, rambutnya pendek dibikin panjang, rambutnya putih jadi hitam. Oh, bukan ciptaan baru yang sifatnya lahiriah, bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan ciptaan baru ini adalah suatu sikap perilaku kehidupan kita ya, yang bersifat kerohanian kita, yang diperbaharui oleh Tuhan, saudara-saudara sekalian ya. Sesuatu yang lama. Maka itu di dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat yang ke-9 dikatakan demikian, bunyi firman Tuhannya. Kolose pasal yang ketiga ayatnya yang ke-9, jangan lagi kamu saling mendusta, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Saudara, jadi yang diciptakan baru itu yaitu kehidupan di dalam roh, di dalam kelakuan kita, dalam perilaku kita, dalam karakter kita, dan lain sebagainya. Maka itu di dalam Kolose dikatakan menanggalkan manusia yang lama. Manusia lama itu adalah manusia yang hidupnya masih di dalam keinginan hawa nafsu, masih berpikiran berat kepada duniawi, saudara, masih menomor sekiankan Tuhan, masih tidak peduli, saudara, dengan kekudusan, dengan pembentukan Tuhan, begitu. Itu adalah manusia yang lama. Tapi di dalam Kolose dikatakan kalau manusia yang baru itu dia sudah menanggalkan manusia yang lama tadi, saudara-saudara sekalian. Contohnya Rasul Paulus. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 19 sampai 21 ya. Di situ diceritakan tentang Paulus yang sudah berubah, saudara-saudara. Kalau tadinya dia adalah seorang yang sangat benci ya kepada orang-orang percaya, tapi dia sudah menanggalkan, itu adalah manusia lama dia. Dia sudah menanggalkan manusia lama itu dan dia menjadi manusia yang baru. Dia menjadi baru di dalam Kristus. Yaitu ketika dia mulai menceritakan tentang nama Yesus, tentang perbuatan Kristus di dalam kehidupannya, dia mulai bersaksi kepada banyak orang. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa Paulus, dia sudah menanggalkan manusia lamanya dia, seperti di dalam Kolose tadi dikatakan menanggalkan manusia lama supaya menjadi ciptaan yang baru, saudara. Sampai Paulus sendiri berkata di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13 ya, aku melupakan apa yang ada di belakang. Karena yang di belakang itu adalah manusia lama. Yang di belakang itu adalah pikiran-pikiran yang lama. Yang di belakang itu adalah keinginan-keinginan yang lama, saudara sekalian. Yang banyak kali tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang di belakang itu adalah kehidupan yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, ya, penuh dengan hawa nafsu. Tapi saudara sekalian, puji Tuhan, kalau dalam 2 Korintus pasal 5 ini dijelaskan bahwa Tuhan sudah mati untuk menebus kita semuanya, supaya manusia lama kita itu juga dimatikan, saudara sekalian, sehingga kita menjadi manusia yang baru. Nah, puji Tuhan, saudara sekalian, dan kita lanjutkan lagi untuk lebih cepatnya
bahwa bagaimana supaya kita menjadi ciptaan yang baru, kan seperti itu. Nah, kita tetap kepada ayat 17 tadi. Yang kedua adalah bahwa kita harus ada di dalam Kristus. Karena kan dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Nah, itu. Dia harus ada di dalam Kristus supaya dia bisa menjadi ciptaan yang baru. Menjadi di dalam Kristus itu artinya posisi rohani kita itu jangan di luar, tapi harus ada di dalam, saudara-saudara sekalian ya. Nah, di dalam Kristus itu kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang keempat ya, di situ dikatakan bahwa Yohanes 15 ayatnya yang keempat, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Ayat yang keempat, saya salah. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, itu ayat yang bagian atas saja yang saya baca. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi di dalam Kristus artinya kita harus tinggal di dalam Kristus ya. Beberapa minggu lalu kita sudah coba sudah merenungkannya juga ya tentang pokok anggur ini, bahwa kita harus tinggal di dalam Kristus. Ternyata tinggal di dalam Kristus itu selain berbuah ya, itu juga menjadikan kita menjadi manusia yang baru. Dan di dalam konteks 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17 ini, saudara-saudara sekalian. Jadi kita harus tinggal dalam Kristus sesuai dengan Yohanes pasal 15 ayat yang keempat tadi yang kita sudah baca ya saudara. Dan juga kalau tinggal di dalam Kristus itu artinya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus di dalam diri kita. Itu di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 saya mau bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan, saudara. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia atau di dalam Kristus, apa selanjutnya dikatakan, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, saudara. Jadi kalau tinggal di dalam Kristus, dia wajib hidup sebagaimana atau seperti Kristus telah hidup, saudara. Nah, artinya kan di sini ada kehidupan Kristus yang harus kita lakukan, saudara-saudara sekalian. Maka itu kita menanggalkan kehidupan yang di luar Kristus. Kita harus ada di dalam. Yang di luar Kristus itu kita penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan salah, penuh dengan kehendak diri kita sendiri. Tetapi kalau sudah di dalam Kristus, kita wajib harus seperti Kristus, saudara-saudara. Nah, saudara mungkin dengar ada suara ya, sedang ada pengasapan saudara di luar. Ya puji Tuhan, saya lanjutkan saja. Harus ada di dalam Kristus, jadi bukan di luar, saudara. Nah, puji Tuhan, biarlah kita sebagai sidang jemaat Tuhan pastikan bahwa posisi kita ya itu ada di dalam Kristus. Kalau kita masih suka mengikuti hal-hal yang salah, kalau kita masih suka bermain-main dengan dosa, kalau kita masih menyimpan hati yang tidak baik, pikiran yang tidak baik, kalau kita masih meluaskan hal-hal yang di luar firman Tuhan, saudara, itu membuat kita itu di luar, saudara. Tapi mari posisi kita ada di dalam Kristus. Pastikan kita posisinya ada di mana sekarang. Mau di luar atau di dalam. Kita harus ada di dalam Kristus, saudara-saudara sekalian. Karena kita harus menjadi ciptaan yang baru, saudara. Sesuatu yang baru itu indah. Sesuatu yang baru itu luar biasa. Jadi kita sebagai jemaat Tuhan, sekali lagi kita harus ada di dalam posisi di hadapan Tuhan, itu harus posisinya di dalam, saudara-saudara. Jangan posisi di luar. Karena kita adalah ciptaan yang baru. Kalau posisinya di luar, saudara, itu adalah orang-orang yang tidak dikenal oleh Tuhan. Mari di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-12, saudara, dikatakan demikian. Matius 25. Matius 25 ayat yang ke-12 ya, saudara.
Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Nah, saudara-saudara, ini adalah kisah atau perumpamaan gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Ketika pengantin itu datang, ya, gadis-gadis yang bodoh itu yang bicara tentang kita sebagai jemaat, kita sebagai pribadi, kita sebagai gereja Tuhan yang hidupnya di luar daripada Kristus, saudara. Itu waktu Tuhan datang, waktu pengantin itu datang, dia mau masuk, tetapi dikatakan ayat yang ke-12 tadi sudah saya baca, ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu, saudara. Karena di dalam ayat yang ke-19 ayat yang ke-11 dikatakan gadis-gadis yang gadis-gadis yang bodoh itu berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Saudara, karena dia posisinya ada di luar, jadi dia berkata, bukakanlah kami pintu. Tapi Tuhan itu berkata, aku tidak mengenal kamu, saudara. Saudara, luar biasa. Renungan pada pagi hari ini mengingatkan kita, mari kita menjadi ciptaan baru. Kita tinggal di dalam Kristus, saudara. Ya. Kita jadikan dia sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita. Ya. Kita tinggalkan segala salah dan dosa kita. Kita harus mau diperbaharui oleh Tuhan. Kita harus mau dikuduskan oleh Tuhan. Kita sudah tidak bisa bermain-main lagi sebagai jemaat Tuhan. Tapi mari kita bersehati bersama-sama. Kita mau sama-sama disempurnakan oleh Tuhan. Kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan sampai kita mau masuk ke dalam dan Tuhan katakan Tuhan tidak mengenal kita. Puji Tuhan, saya percaya semua jemaat-jemaat walaupun ada di rumah dan kita tidak bertemu secara fisik di dalam ibadah di gereja, tapi biarlah semuanya tetap ada di dalam Kristus, saudara-saudara sekalian, ya. Selama kita stay home sudah dari bulan Maret, saya percaya bahwa Tuhan semakin menyatakan kuasanya kepada kita. Kita boleh semakin dekat dengan keluarga kita. Kita boleh semakin sering bertemu ya dengan keluarga kita, dan kita boleh semakin mengasihi mereka dengan kasih Kristus. Kita boleh saling, saudara-saudara, menjaga hubungan yang baik, dan kita harus sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Iman kita harus bertambah, ya. Kita tetap di dalam posisi yang benar di hadapan Tuhan. Kita tidak lagi menjadi kaum rebahan yang hanya bermalas-malasan, tetapi kita harus menjadi jemaat yang hidup, yang kudus di hadapan Tuhan, ya. Saya percaya di dalam memasuki normal yang baru ini atau new normal, saudara-saudara sekalian, Tuhan pasti tolong kita semuanya. Kehidupan yang normal adalah kehidupan yang membuat kita menjadi semakin sehat, menjadi semakin teratur, menjadi semakin disiplin, menjadi semakin terarah. Bukan saja dalam konteks menjaga kesehatan demi kesehatan atau supaya kita tidak tertular COVID-19, tapi hidup yang normal yang lainnya lagi adalah di dalam Kristus. Ya, kehidupan rohani kita harus normal. Jangan sampai tidak normal. Artinya jangan sampai kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan. Saya percaya renungan pada pagi hari ini boleh kita renungkan bersama-sama dengan keluarga kita. Mari kita sama-sama menjadi ciptaan yang baru, dan kemudian kita harus tetap tinggal di dalam Kristus. Apapun yang sedang kita hadapi sekarang, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang tetap tinggal di dalam Dia. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Tetap kuat di dalam Tuhan, saudara-saudara sekalian. Tetap berdoa buat gereja kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan hal yang lebih besar lagi, karena Dia sudah mengatakan, inilah waktuku. Ya, inilah waktuku bagi gereja kita khususnya. Dan saya percaya
ada langkah berikutnya yang Tuhan akan kerjakan. Biarlah itu semua boleh kita nikmati, boleh kita alami, boleh kita lihat bersama-sama saudara-saudara sekalian. Terima kasih pada Tuhan kita Yesus Kristus, karena kasih-Nya lah yang membuat kita boleh tetap sehat hingga sekarang. Tapi tentu bukan sehat secara jasmani saja, tapi secara rohani kita juga boleh tetap sehat ya, boleh tetap kuat, boleh selalu diperbaharui di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab untuk itulah Dia sudah menebus kita, supaya kita boleh menjadi manusia yang baru saudara-saudara sekalian ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari sebelum kita akhiri ibadah online ini, saya mengajak kita berdoa bersama-sama saudara. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, renungan pada pagi hari ini yang sudah kami dengar, bahwa Tuhan, Engkau yang sudah mati bagi kami, supaya kami menjadi manusia yang baru ya Tuhan, supaya kami terus hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran ya Tuhan, supaya kami menjadi manusia yang baru. Biarlah ya Tuhan, setiap kami jemaat-Mu boleh tetap tinggal di dalam Engkau. Jangan ada yang di luar Tuhan, tapi kami semua tetap ada dalam satu kawanan, dan Engkau adalah gembala kami. Kami semua tetap ada di dalam pandangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bukan karena kekuatan dan gagah kami, tapi biarlah Roh Kudus ya Tuhan, yang terus Tuhan memperbaharui kami. Roh Kudus yang memberikan kami kemampuan, memberikan kami kekuatan ya Tuhan, yang terus membawa kami di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa berkat-Mu Tuhan yang boleh ada di dalam setiap rumah tangga, berkat-berkat kesehatan, berkat-berkat secara finansial, terlebih berkat-berkat secara rohani ya Tuhan, yang akan terus memenuhi kehidupan kami Tuhan. Kami boleh semakin naik, kami bukannya menjadi turun, kami boleh semakin menjadi tinggal di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau Allah yang dahsyat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada saat ini bangsa dan negara kami Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya semakin hari akan semakin berkurang ya Tuhan penyebaran COVID-19 ini, dan pada waktunya nanti Tuhan kami berdoa biarlah semakin dipercepat dan bangsa ini akan bebas dari COVID-19. Hanya Engkaulah Allah dan Tuhan kami. Kami mengucap syukur. Dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini dan kita percaya bahwa kita menerima berkat, yaitu berkat daripada Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dari Roh Kudus senantiasa memenuhi kehidupan kita, menyertai kita mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat Tuhan dan kita akhiri ibadah ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita semua.